Malam ke-14. Pada malam ke-14, Syahrazad melanjutkan ceritanya. Putri Raja mengambil sebilah pisau yang dihiasi ukiran huruf Ibrani. Dengan hati-hati, ia menggambar lingkaran sempurna di tengah aula istana, lalu menuliskan kata-kata azimat di dalamnya. Sambil mengucapkan mantra-mantra, tiba-tiba kegelapan menyelimuti ruangan, membuat kami berpikir bahwa langit telah runtuh. Dalam sekejap, jin Ifrit muncul, menjelma sebagai seekor singa yang mengerikan. "Dasar pengkhianat," bentaknya kepada Putri Raja. "Mengapa engkau melanggar sumpah kita untuk tidak menyerang satu sama lain?" "Jin laknat," balas Putri Raja dengan penuh keberanian. "Bagaimana aku bisa menepati janji dengan makhluk sepertimu? Siap-siaplah menanggung akibat perbuatanmu," diancam jin Ifrit, dan dengan itu, ia menyerang Putri Raja. Namun, Putri Raja dengan cepat menarik sehelai rambut dari kepalanya, melambaikannya ke udara sambil mengucapkan mantra. Rambut itu berubah menjadi pedang tajam yang langsung digunakan untuk melawan singa tersebut. Sekali tebas, tubuh singa terpotong dua. Namun, keajaiban tak berhenti di situ. Kepala singa itu berubah menjadi seekor kalajengking. Putri Raja tak mau kalah. Ia segera berubah menjadi ular dan menyerang kalajengking itu. Mereka bertarung sengit, sampai kalajengking tiba-tiba berubah menjadi burung elang dan terbang keluar dari istana. Ular kini menjelma sebagai burung nasar segera mengikutinya, dan keduanya menghilang dari pandangan kami. Pertarungan semakin memanas, burung elang yang merupakan penjelmaan jin Ifrit berubah menjadi seekor kucing hitam, sementara burung nasar, yang merupakan Putri Raja, berubah menjadi serigala hitam. Pertarungan antara keduanya berlangsung lama di dalam istana. Kucing merasa terdesak dan, dalam kepanikannya, berubah menjadi buah delima besar berwarna merah, yang jatuh ke kolam. Serigala pun segera mengejar buah itu, tetapi buah delima meluncur ke udara, jatuh, dan pecah berkeping-keping. Bijinya berhamburan ke seluruh ruangan. Serigala kini menjelma menjadi ayam jantan, mulai mematuk biji-biji delima itu hingga tak tersisa. Namun, satu biji delima tergelincir ke kolam dan mengikuti arus hingga ke sudut pancuran. Ayam jantan berkokok keras, seakan memberi sinyal kepada kami, tetapi tak satu pun dari kami yang mengerti. Ayam jantan mengeluarkan kokokannya hingga membuat kami mengira istana akan runtuh. Ia mengitari seluruh ruangan, akhirnya menemukan biji delima di dekat air mancur. Dengan cepat, ia menyambar biji itu, tetapi biji delima itu meluncur ke dalam air mancur. Ayam jantan pun berubah menjadi ikan dan terjun ke kolam, lalu keduanya menghilang. Kami mendengar teriakan yang mengguncang ruangan. Tak lama kemudian, jin Ifrit muncul dari kolam dalam wujud nyala api yang berkobar. Api berkobar dari mulut, mata, dan telinga jin Ifrit. Putri Raja mengikuti jejaknya, berubah menjadi api juga. Kami merasa tercekik, bahkan tercekam oleh rasa takut akan hilangnya nyawa kami. Tiba-tiba, jin Ifrit menghembuskan api ke wajah kami, diikuti oleh Putri Raja yang berteriak dan menyemburkan api ke arah kami. Kami terkena percikan api dari keduanya. Api dari Putri Raja tidak membahayakan kami, tetapi api jin Ifrit mengenai mataku dan membuatnya buta ketika aku masih berbentuk kera. Raja terkena api yang merusak separuh wajahnya, termasuk jenggot dan giginya, sementara si Kasim terbakar hingga tewas. Saat kami merasa akan musnah, terdengar teriakan takbir dari Putri Raja. Dengan itu, Putri Raja berhasil mengalahkan jin Ifrit. Kami melihat ke arahnya, terkejut melihat setumpuk abu di sampingnya. Putri Raja mendekat kepada kami. "Bawakan aku semangkuk air," perintahnya. "Dengan nama Allah yang Maha Besar, kembalilah ke bentuk asalmu," ucap sang putri sambil memercikkan air ke tubuhku. Dalam sekejap, aku kembali menjadi manusia, meskipun mataku menjadi buta sebelah. Namun, ia tampak panik. "Panas! Panas! Aku akan segera meninggalkanmu, ayah!" teriaknya. Ternyata, satu percikan api mengenai dada Putri Raja, lalu menyambar wajahnya. Ia pun menangis dan bersyahadat. Tak lama setelah itu, di samping tumpukan abu jin Ifrit, Putri Raja juga berubah menjadi abu. Kami merasa sangat berduka. Aku membayangkan seandainya aku bisa menggantikan tempatnya,
karena tak rela menyaksikan kematian putri raja yang berbudi luhur. Namun, takdir Allah telah berjalan, dan kami tak bisa mengubahnya. Ketika raja mengetahui putrinya telah tiada, ia memukul-mukul wajahnya, merasakan penyesalan yang mendalam. Kami semua menangis. Para bangsawan dan pelayan masuk, terkejut melihat pemandangan tragis itu. Saat sang raja sadar, ia menceritakan bencana yang menimpa putrinya, dan kesedihan mereka semakin bertambah. Para wanita meratap dan berkabung selama 7 hari penuh. Raja memerintahkan untuk membangun kubah di atas tumpukan abu putrinya dan menyebarkan abu jin ifrit agar lenyap di telan angin. Selama sebulan, raja jatuh sakit karena kesedihan, tetapi Allah masih memberinya kesembuhan. Ketika ia sehat kembali, ia memanggilku untuk menghadap. "Anak muda," ucap raja dengan nada penuh kesedihan, "jika kami telah hidup dalam kebahagiaan, hingga kehadiranmu membawa bencana. Aku telah kehilangan putri kesayanganku, sebanding dengan 100 laki-laki. Wajahku hangus, gigiku hilang, dan seorang pelayanku mati." Aku terdiam mendengar keluhannya. "Takdir baik sedang berlaku untukmu, sementara takdir buruk bagi kami," tambah sang raja. "Puji syukur kepada Allah karena putriku telah menyelamatkanmu, meski harus mengorbankan dirinya. Kini, pergilah dan tinggalkan kota kami dengan damai, tapi jika kau kembali ke sini, dan aku melihatmu, maka aku akan membunuhmu." Mendengar perintahnya, aku memohon diri. Tak percaya bahwa aku telah bebas. Aku bersyukur kepada Allah atas keselamatanku. Sebelum meninggalkan kota, aku pergi ke tempat mandi untuk mencukur jenggot, rambut, dan alis mataku. Rasa cemas dan sedih menyelimuti langkahku saat aku beranjak pergi. Aku berjalan tanpa arah, merenungkan nasibku yang malang dan kehilangan mataku. Aku melanjutkan perjalanan, mengunjungi banyak negeri, dengan harapan bisa sampai di Baghdad dan menemukan seseorang yang bisa membantuku menghadap Amirul Mukminin untuk menceritakan semua kemalangan yang menimpaku. Sesampainya di Baghdad, aku bertemu dengan seseorang yang tampak bingung, sedang merenung. Kami saling menyapa dan bercerita. Tak lama kemudian, seorang yang lain bergabung dengan kami. "Aku orang asing di sini," katanya. Kami pun saling menjawab, "Kami juga orang asing di sini." Malam pun tiba, dan kami bertiga melanjutkan perjalanan hingga sampai di rumah ini. Gadis itu memberi syarat kepada orang buta kedua untuk pergi, tetapi ia menolak. Aku tidak akan pergi sebelum mendengarkan kisah tamu-tamu yang lain. Seorang Buddha lalu melepaskan ikatannya dan ia pun segera bangkit menuju tempat orang buta pertama duduk. Tak berapa lama, majulah orang buta ketiga. "Wahai Nona, kisahku tidak sama dengan kisah kedua orang ini," ucap orang buta ketiga. "Sebab, keadaanku seperti ini bukan karena terpaksa atau karena takdir, seperti yang mereka alami. Tetapi, justru karena aku memang menghendakinya." Orang ketiga pun memulai kisah hidupnya. "Aku adalah seorang putra mahkota, pewaris tahta dari ayahku yang bijaksana dan dihormati. Setelah beliau wafat, aku memimpin kerajaan dengan adil, dan rakyatku mencintaiku. Namun, ada kerinduan dalam diriku untuk menjelajah dan melihat dunia di luar kerajaan. Maka, aku memutuskan untuk berlayar dengan 10 kapal, membawa perbekalan untuk 1 bulan. Selama 20 hari, pelayaran kami berjalan lancar. Tapi suatu malam, angin kencang mengubah arah kapal kami. Ketika pagi tiba, kami terdampar di sebuah pulau yang tidak dikenal. Kami beristirahat selama 2 hari di sana sebelum melanjutkan perjalanan. Namun, lautan tampak semakin meluas, dan daratan semakin menjauh. Nahoda kapal mulai cemas. Dia memerintahkan pengintai untuk memanjat tiang kapal dan melihat apa yang ada di kejauhan. Setelah memeriksa, pengintai melaporkan bahwa ada sesuatu berwarna hitam yang terkadang bersinar putih di kejauhan. "Kita semua akan binasa," teriak nahkoda, membuat seluruh awak kapal panik. Kita tersesat, dan yang ada di depan adalah gunung batu magnet yang telah menelan kapal-kapal tak terhitung jumlahnya. Aku terdiam, mencoba menenangkan diriku sendiri. Namun, rasa takut mulai merayapi hatiku. "Nahoda, apa maksudmu? Jelaskan padaku,"
kataku sambil menahan ketakutan yang mulai muncul. Dengan suara bergetar, nahoda menjelaskan tentang gunung magnet yang berada di depan kami. Gunung itu akan menarik semua besi di kapal kita. Paku-paku, jangkar, semuanya akan terhisap oleh magnet kuat dari gunung itu. Kapal kita akan hancur berkeping-keping, seperti semua kapal yang pernah lewat di sini sebelumnya. Di puncak gunung itu terdapat sebuah kubah yang terbuat dari tembaga kuningan ditopang oleh 10 pilar kokoh. Di puncak kubah, ada patung seekor kuda yang terbuat dari kuningan, lengkap dengan patung penunggangnya yang juga terbuat dari kuningan. Tangan patung itu memegang sebuah tombak tembaga, dan di dadanya terdapat lembaran timah yang ditulisi mantra-mantra. Penunggang itulah yang akan menghancurkan kapal-kapal yang lewat di bawahnya, menarik seluruh besi yang ada di kapal, dan membinasakan para penumpangnya. Mereka tidak akan selamat darinya, selama penunggang itu masih berada di atas kudanya. Aku tidak bisa mempercayai apa yang kudengar. Seluruh awak kapal mulai menangis, meratapi nasib mereka yang hampir pasti. Kami juga saling mengucapkan salam perpisahan. Pagi harinya, kami sudah berada terlalu dekat dengan gunung itu. Satu demi satu, paku-paku kapal mulai terlepas, terbang menuju gunung. Saat sore, kapal kami telah hancur. Beberapa awak tenggelam, dan hanya sedikit dari kami yang berhasil menyelamatkan diri. Aku terlempar ke laut, tapi beruntung menemukan sebuah papan untuk bertahan. Dengan sisa tenaga, aku mengapung di atas papan itu hingga akhirnya terdampar di kaki gunung magnet. Berbekal tekad yang tersisa, aku memanjat tebing curam, mencoba mencapai puncak. Di sana, di atas gunung, aku segera bersyukur kepada Allah atas keselamatanku. Dan tampaklah kubah misterius, terbuat dari tembaga dan kuningan, disangga oleh pilar-pilar kokoh. Rupanya, pagi telah tiba. Maka, Syahrazad segera menghentikan ceritanya. Sebagaimana biasa, ia berjanji akan melanjutkan ceritanya pada malam berikutnya.